never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jendela Pagi. Kali ini, saya akan menceritakan film Haliparot 2023. Daripada lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Let's go! Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be. Di sebuah desa kecil, terdapat seorang wanita bernama Rita. Sudah sejak lama, ia hidup mandiri bersama putri tercintanya. Sementara itu, suami Rita sendiri sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan kini ia membuka usaha kerajinan tangan dari tanah liat, agar bisa bertahan hidup. Sementara wanita ini bernama Suci, putri dari Rita yang masih duduk di bangku sekolah. Di sana, Suci terlihat kesal karena jemputannya belum juga datang. Lalu tak lama, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pria tampan bernama Rifano, di mana umurnya juga tidak jauh berbeda dengan Suci. Bahkan, mereka juga telah berteman sejak lama. Rifano sudah selesai sekolah, dan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi sayang, dananya belum ada. Rita sudah menganggap Rifano ini seperti anaknya sendiri. Tambah lagi, Rifano juga sering antar jemput Suci ke sekolah. Hubungan Rita sama Suci sangatlah baik, bahkan terkadang Rita sering menjahili Suci sembari bertanya, kapan Suci punya kekasih. Meski itu cuma candaan, Rita juga tidak ingin Suci terjerumus ke jalan yang buruk. Rita sendiri sudah lama menjanda dan terkadang ia kangen, dan bahkan lupa rasanya begituan. Suci sendiri, bisa dibilang yang paling cupu di antara teman-temannya di sekolah. Saat yang lain berbicara tentang begituan, Suci sendiri tidak mengerti sama sekali. Tidak jarang, Suci menjadi barang ejekan teman-temannya. Ketika Suci lagi makan es krim, ia tidak sengaja mengotori bajunya. Dan tiba-tiba, ada seorang pria yang memberikan sapu tangan kepadanya. Suci tidak sempat kenalan sama pria itu, tiba-tiba Rifano datang merusak suasana. Lalu, Suci pulang ke rumah dan masih menyimpan sapu tangan yang diberikan oleh pria tadi. Yang lebih parahnya, Suci membawa sapu tangan itu tidur bersamanya, sembari membayangkan yang tidak-tidak. Suci sendiri, berharap esok pagi ia bertemu sama pria kemarin dan ingin mengembalikan sapu tangannya. Tapi sayangnya, pria itu tidak muncul lagi. Hasil, Suci cuma bisa nongkrong bersama Rifano di tempat andalan mereka. Kalau dilihat dari pandangannya, Gabo ini jatuh cinta sama Suci. Kalau saja, Rifano ini sadar diri di mana ia tidak punya apa-apa. Tambah lagi, Suci masih kepikiran sama pria yang memberi sapu tangan kemarin. Hingga pada akhirnya, keberuntungan itu datang kepadanya. Suatu ketika, Suci yang lagi naik sepeda tiba-tiba jatuh, dan muncullah pria tersebut. Lalu, Suci langsung memulangkan sapu tangan yang sempat ia berikan itu. Tapi lagi dan lagi, ia tidak tahu siapa nama pria tersebut. Kemudian Suci menceritakan kejadian itu sama Rifano, tapi Rifano sendiri tidak menanggapinya dengan serius. Jadinya, Suci pulang dan meninggalkan Rifano begitu saja. Sesampai Suci di rumah, Suci terkejut melihat ibunya membawa seorang pria ke rumah. Ternyata, pria itu adalah pria yang sempat memberikan sapu tangan sama Suci waktu itu. Di sini Suci baru tahu, pria itu bernama Randa. Dan dari situ juga, Suci mengetahui di mana Randa ini telah memiliki hubungan spesial sama ibunya sendiri. Bisa dibilang, mereka ini pasangan kekasih dan belum juga lama menjalin hubungan. Yang lebih parahnya lagi, Randa sendiri akan tinggal di rumah mereka sementara waktu. Di sana, tatapan Suci sedikit berbeda dengan sebelumnya, di mana Suci terlihat sedikit kecewa sama Randa dan juga ibunya. Seharusnya, Randa ini pantas bersanding bersama dirinya bukan sama ibunya. Hingga pada suatu hari, Suci menceritakan kejadian itu sama Rifano, dan lalu Suci pergi meninggalkan Rifano begitu saja. Salah satu teman dari Suci malah tertarik sama Rifano. Walaupun tidak dapat Suci, temannya Suci juga dihembatnya oleh Rifano. Hasil, mereka pun bercocok di semak-semak untuk melakukan cocok tanam. Tapi yang lucunya, Rifano masih saja menyebut-nyebut nama Suci. Diketahui, Randa sendiri adalah seorang misionaris. Setiap pagi sebelum beraktivitas ia selalu mengajak berdoa bersama dengan para pekerja dan juga tetangganya Rita. Hingga pada suatu hari, Rita mendapatkan banyak pesanan kerajinan tangannya keluar kota. Mau tak mau, esok pagi ia harus pergi, dan meminta sama Randa untuk menjaga Suci di rumah. Ini menjadi kesempatan yang membagongkan di antara mereka. Di sini Randa bukannya menjaga Suci, ia malah melakukan cocok tanam bersama Suci. Aksi mereka yang lagi gacor pada malam itu, tidak sengaja dilihat oleh Rifano.
Tidak cuma malam itu, paginya Randa masih tetap mendekati Suci, padahal hari itu Rita pulang dari kota. Setelah Rita sampai di depan rumah, ia langsung bertanya kepada salah satu pekerja di sana, di mana Suci anaknya. Katanya lagi mandi. Beruntungnya Suci tepat waktu. Namun sejak itu, Suci merasa tidak pantas melakukan hal seperti itu, di mana itu sama saja menyakiti hati ibunya sendiri. Setelah itu, Suci mencoba mendatangi Rifano dan ingin menjelaskan, apa yang terjadi tidak seperti yang ia lihat. Rifano, awalnya tidak percaya lagi sama Suci. Tapi sayangnya, Suci membayarkannya dengan suatu yang sangat mahal, yaitu bercocok tanam bersamanya. Meski apa yang dikerjakan oleh Suci ini tidak pantas, namun ia juga iri jika ibunya bersama Randa. Semakin kesini, Randa semakin berani bersamanya. Meski ada Rita di sana, Randa selalu punya cara supaya bisa mendekati Suci. Suatu ketika Suci terlihat pucat, Rita merasa Suci anaknya ini sakit dan memintanya untuk istirahat saja di kamar. Di saat Suci berdiri, tiba-tiba ia jatuh dan pingsan, ternyata Suci ini telah hamil. Rita yang melihatnya itu sangat marah, siapa yang telah berani melakukan itu sama anaknya. Suci sudah mengetahui siapa pelakunya, tentu saja pelakunya adalah Randa. Lalu Suci curhat sama Rifano, apa yang harus ia lakukan. Sepertinya, dirinya akan diusir dari rumah oleh ibunya. Dengan adanya cinta yang tulus, Rifano bersedia menjaga Suci dan juga menikahinya. Namun sayangnya, Suci sendiri yang masih berumur 17 tahun, dan tentu saja belum waktunya menikah. Jadi pada akhirnya, Rita mengizinkan Rifano menikahi anaknya, ketika Suci telah berumur 18 tahun. Itu artinya, Rifano harus menunggu 1 tahun lagi. Rita sendiri tidak menyangka, di mana kejadian ini harus terjadi sama keluarga kecilnya. Di mana, selama ini Rita sudah menjaga Suci sebaik mungkin, agar hal seperti ini tidak terjadi. Dengan telah terjadinya hal ini, tentu saja Rita sangat kecewa, dan Suci sendiri juga sangat menyesal apa yang telah ia buat. Kini, Rifano tinggal di rumah mereka, tapi sepertinya Randa tidak suka karena Suci akan dinikahi oleh Rifano. Jadi pada malam itu, Randa langsung mengajak Suci untuk kabur bersamanya pada malam itu juga. Sampai paginya, Suci masih memikirkan ajakan dari Randa semalam. Di sisi lain, Rifano melihat ibu-ibu yang lagi meneriaki Randa, bahkan meminta Rifano untuk mengejarnya. Ternyata, Randa ini adalah misionaris palsu, atau kata lain Randa ini bukan orang suci. Yang lebih parahnya, anak dari ibu itu juga telah digadak oleh Randa, dan ia kabur tidak mau bertanggung jawab. Di sana, Rita diminta untuk menjauhi Randa dari Suci karena ia sangat berbahaya. Pada keesokan malamnya, Suci sudah ditunggu Randa untuk kabur, namun Suci seolah-olah tidak mau. Jadi, Randa langsung memaksanya dan memperkodoknya. Tak lama kemudian, Rifano bersama Rita datang, dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Randa yang ingin melepar batu sama Randa langsung dilindungi oleh Suci. Dan jadinya, Suci harus mokat di sana, sebelum mendapatkan pertolongan pertama, dan sementara Randa kabur dalam penyesalan. 1 tahun telah berlalu, akhirnya Rifano mengucap janji setia sama Suci, meski ia sudah tiada. Sekarang Rifano sendiri dirawat oleh Rita, dan akan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Jadi, itulah cerita film dari Haliparot. Jika kalian suka dengan cerita film ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.